kita salah satu yang akan kita tingkatkan potensinya adalah terkait dengan pembuatan pupuk dari serbuk kayu yang akan kita buat, akan kita olah menjadi pupuk. Itu nanti prosesnya sampai packaging, labeling, sampai dengan e-commerce. Awal-awal ini kita udah koordinasi sama Pak Lurah untuk ngebudidayain pakan ternak. Jadi kami pakai maggot, Pak, untuk ngurangin biaya pakan ternak yang katanya sekarang lagi naik nih. Gitu. Jadi lewat dari maggot, pakai sampahnya, sampah limbah buah, limbah dapur gitu, sampah dapur yang organik tentunya kan. Pakai yang organik itu nanti dia untuk mendatangkan lalat BSF itu, Pak. Jadi kita ternaknya dari lalat, habis itu bertelur, nanti siklus jadi maggotnya nanti bisa jadi pakan ternak. Ada 3.000 pohon yang kita siapkan untuk ditanam di seluruh kecamatan, di 4 kecamatan itu, dan 26 kelurahan. Artinya jika ada 3.000 pohon yang kita tanam dan kita berharap semua bisa dirawat dan bisa menghasilkan, karena pohon-pohon ini nanti pohon-pohon produktif, Pak. Ada nangka, ada durian, ada petai, dan ada lain sebagainya, itu bisa berefek meningkatkan pendapatan dari masyarakat tempat. Babe pun abik tabik sikan dua numpang Jawa. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Hari ini di Studio 33 saya Fikri sudah ditemenin sama 3 orang narasumber yang sudah hadir ya di Studio 33. Tema kita hari ini kuliah bukan hanya teori. Nah, Universitas Samosir Jurai sudah melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di tahun 2022 ini. Jadi sudah implementasi ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh dan lebih dalam, kita kenalan dulu nih siapa aja yang ada di sini ya. Yang pertama ada Ibu Deviana Sari SE MSAK sebagai dosen pembimbing lapangan ya. Iya, betul. Oke. Dan kemudian ada Bapak Insinyur Septar Yadi STP MMMSI, Ketua Badan Penyelenggara Kuliah Kerja Nyata Universitas Samosir Jurai. Insinyurnya masih hangat ya Pak ya? Baru. Masih hangat. Oke. Dan ada perwakilan dari mahasiswa KKN tahun 2022, Q Prasetya MS. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Itu yang penting. Oke, langsung aja nih ke tema kita hari ini ya. Jadi kita membahas kuliah tidak hanya teori. Luar biasa nih, Universitas Samosir Jurai sudah melakukan langsung implementasi dengan KKN walaupun masih di masa pandemi. Nah, jadi mungkin ke Pak Septa dulu nih yang pertama sebagai ketua tim ya PPKKN. Apa nih Pak yang melatar belakangi mendasari KKN tahun 2022 di masa pandemi ini? Baik, terima kasih banyak Pak Fikri dan juga para pemirsa podcast 33 tadi, Studio 33. Studio 33. Luar biasa. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Septar Yadi dan kebetulan dipercaya sebagai Ketua Badan Pelaksana KKN tahun 2022. Nah, rekan-rekan yang menyimak melalui podcast ini bahwa dasar penyelenggaraan KKN ini adalah memang kurikulum Universitas Samosir Jurai telah mengatur bahwa KKN ini termasuk mata kuliah wajib. Oke. Sehingga seluruh mahasiswa Universitas Samosir Jurai yang telah memenuhi persyaratan diantaranya telah menempuh minimum 90 SKS dan juga melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya termasuk administrasi dan lain sebagainya sehingga bisa mengikuti KKN pada tahun 2022 ini. Mayoritas peserta KKN tahun 2022 ini dari Universitas Samosir Jurai adalah semester 6 Pak Fikri. Ya. Kecuali ada beberapa mungkin yang pindahan. Nah, kalau konversi itu boleh semester berapa saja asal tadi sudah memenuhi syarat 90 SKS. Nah, KKN ini rencananya akan diselenggarakan selama 40 hari Pak Fikri kalau untuk turun lapangnya sendiri. Tetapi untuk proses dari awalnya mungkin sekira 2 bulan, diawali dengan pendaftaran, proses administrasi, lalu ada proses pembekalan Pak Fikri, lalu ada proses seminar pra-KKN, dan baru hari ini tanggal 7 Maret 2022 kita melaksanakan namanya penyerahan dan pelepasan
Nah, penyerahan dan pelepasan ini adalah secara resmi Universitas Samudra Jurai itu menyerahkan para mahasiswa KKN ini kepada para pejabat di lokasi KKN, dan yang kebetulan pada tahun ini kita menempatkan di seluruhnya di kota Bandar Lampung yang dipecah menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Barat, Kemiling, Langkapura, dan dibagi menjadi 26 kelurahan. Nah, salah satunya tempat Ibu Devi ini di Kelurahan Sumberjo ya, di Kecamatan Kemiling. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Septa. Kita bergeser dulu nih biar nggak bosen ke yang paling cantik di tengah-tengah kita hari ini ya. Ada Ibu Devi. Betul. Bu Devi dosen bimbing lapangan di Sumberjo. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih apa aja nih yang akan diarahkan ke mahasiswa selama 40 hari ada di kelurahan. Oke, mungkin pertama-tama Assalamualaikum. Sebelumnya selamat siang untuk yang melihat podcast ini dan yang sudah hadir di sini, terutama Pak Fikri, Pak Septa, dan mahasiswa KKN Prasetya. Nah, untuk program kerja yang akan kita laksanakan di Kelurahan Sumberjo itu adalah terkait dengan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Sumberjo itu sendiri. Dan kami sudah melakukan survei, terutama terkait dengan UMKM yang ada di sana. Itu ada mebel, terus nanti ada pabrik tahu, terus nanti ada petani. Nah, itu kita salah satu yang akan kita tingkatkan potensinya adalah terkait dengan pembuatan pupuk dari serbuk kayu yang akan kita buat, akan kita olah menjadi pupuk. Itu nanti prosesnya sampai packaging, labeling, sampai dengan e-commerce-nya seperti itu. Nah, itu nanti kita akan kelompok mebel itu akan kita berdayakan agar bisa memenuhi pertama siklus produksi sampai dengan siklus pemasaran seperti itu. Nah, itu salah satu program unggulan di kelompok kami nanti. Setelah itu nanti kita akan memberdayakan seperti lestarikan alam ya, Pak Septa, seperti temanya kita akan mencoba menggali di satu RT itu nanti kita akan membuat seperti mengumpulkan botol bekas soft drink, itu kita akan buat pot, kita akan tanami dan kita akan hijaukan di tembok-tembok warga. Seperti itu. Ada konsep yang saya lihat seperti itu, jadi lokasi itu menjadi menarik dan hijau seperti itu. Nah, itu konsep dari tanamannya gitu, tanaman untuk lestarikan alam seperti itu. Oke. Sekarang kita ke mahasiswa nih, ke Prasetya ya. Kira-kira nih Pak, pasti kan sudah, kalau sekarang sudah pelepasan pasti sudah pra KKN ya biasanya ya. Nah, sudah kelihatan belum nih apa yang mau dikerjakan, kendalanya apa? Itu biasanya kan kendala itu bukan cuma soal teknis ya, kadang-kadang kekompakan juga nih, pengalaman KKN itu kekompakan di antara satu sama lain anggota kelompok karena belum kenal sebelumnya. Kemudian latar belakang yang berbeda, yang sudah kerja, yang belum kerja dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba harus sama-sama gitu ya. Nah, itu gimana? Mungkin cerita sampai dengan hari ini KKN seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Pak. Sebelumnya, halo teman-teman pemirsa studio podcast 33 Pak ya. Terima kasih Pak Septa, Bu Devi, dan Pak Fikri karena udah mengundang saya perwakilan dari kelompok 8 mahasiswa KKN Universitas Saburai. Pertama-tama mungkin kita emang udah ngejalanin prokjanya sedikit banyaknya ya. Kita paling enggak ngerjain prokja yang lumayan berat lah. Nggak mungkin dikerjain sama 11 orang gitu kan, karena kan kita juga ada yang kerja gitu, kita bagi pembagian kelompok gitu. Terus untuk awal-awal ini kita udah koordinasi sama Pak Lurah untuk ngebudidayain pakan ternak. Jadi kami pakai magot Pak untuk ngurangin biaya pakan ternak yang katanya sekarang lagi naik nih gitu. Jadi lewat dari magot, pakai sampahnya, sampah limbah buah, limbah dapur gitu, sampah dapur yang organik tentunya kan, pakai yang organik itu nanti dia untuk mendatangkan lalat BSF itu Pak. Jadi kita ternaknya dari lalat, habis itu bertelur, nanti siklus jadi magotnya nanti bisa jadi pakan ternak. Juga nanti dari sisa-sisa makanan magot itu bisa jadi pupuk cair. Jadi alatnya juga udah kami siapkan, udah disetting gitu kan. Udah jadi juga kandang magotnya gitu Pak. Mungkin nanti dari cair itu bisa diolah lagi buat sumber pencarian masyarakat di situ kan. UMKM yang di sana juga ada gitu, peternak ikan gitu kan. Kebetulan itu jadi posko kami Pak, peternakan itu Pak.
ya emang budidaya pembesaran gitu. Dan kemarin juga udah koordinasi sama Pak RT, katanya mau pembangunan jalan. Nah itu kami bantu pembangunan jalan dulu gitu. Mungkin nanti kedepannya bakal ada yang kami kerjain lagi selanjutnya. Untuk Prokja nggak banyak sih, nggak muluk-muluk Prokjanya, ya paling ya menyesuaikan dengan temanya kan jaga lingkungan, lestarikan alam Pak ya. Ya itu untuk reboisasi gitu kan. Terus juga kami ada penyuluhan DPD, pembagian bubuk abate, dan masih banyak sih Pak sebenarnya. Untuk Prokja harian tuh nggak kami masukkan ke dalam Prokja yang berkelanjutan gitu. Mungkin ya kita mengabdi ke masyarakat aja gitu. Apa yang mereka butuhkan, kami kalau tenaga kami bisa bantu, kami bantu mereka gitu. Oke, luar biasa. Tapi yang belum dijawab tadi, yang kekompakan dari timnya ini gimana nih? Sudah ada perpecahan, intrik-intrik, konflik-konflik. Alhamdulillah Pak, untuk perpecahan itu nggak ada. Oh. Pak, gitu. Kompak lah ya. Iya, kompak kan. DPR-nya belum ribut juga kan? Kayak gimana aja. Jadi kalau untuk kekompakan ya alhamdulillah Pak, kelompok kita kompak. Cuman ya tetap gitu kan pembagiannya gitu. Karena siklus, ada yang bekerja, ada yang bisa hadir, nah dibagi-bagi gitu aja supaya menyesuaikan jadwal mereka kerja, jadwal kita KKN itu tetap disesuaikan lah biar sama-sama bisa ngelakuin KKN. Oke, luar biasa. Nah, balik lagi nih ke Pak Septa, Insinyur Septa yang masih hangat. Fresh from the open. Nah, targetnya seperti apa Pak untuk KKN kali ini? Maunya seperti apa dengan tema yang cukup menarik ya untuk sekarang ini? Targetnya seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Fikri itu pertanyaannya. Nah, target KKN tahun ini sebenarnya seperti yang disampaikan tadi sesuai tema tentang jaga lingkungan dan lestarikan alamnya. Target yang pertama adalah kami bisa mengimplementasikan tema tersebut. Karena tema seperti ini sejauh ini kadang-kadang masih jarang untuk dilakukan, karena terkadang kita selalu berpikir KKN itu bagaimana untuk membangun sarana-sarana fisik yang tampak secara fisiknya. Bangun pelang nama jalan, buat gerbang misalnya, dan banyak hal lain yang terkait fisik. Tapi memang fisik ini sangat baik, terkadang bisa langsung dirasakan manfaatkannya hari ini langsung oleh masyarakat. Tetapi mungkin untuk jangka panjang mungkin belum tentu, karena pelang nama jalan mungkin bisa rusak. Tapi jika misalnya tadi menanam pohon, ada 3.000 pohon yang kita siapkan untuk ditanam di seluruh kecamatan, di 4 kecamatan itu, dan 26 kelurahan. Artinya jika ada 3.000 pohon yang kita tanam, dan kita berharap semua bisa dirawat dan bisa menghasilkan, karena pohon-pohon ini nanti pohon-pohon produktif Pak. Ada nangka, ada durian, ada petai, dan ada lain sebagainya, itu bisa berefek meningkatkan pendapatan dari masyarakat tempat lokasi KKN tersebut. Termasuk dalam hal yang lebih besar seperti tadi pembudayaan maggot, sebenarnya itu juga itu termasuk dalam tema kita, karena dia termasuk dalam menjaga alam ya, sehingga tadi sampah-sampah dapur yang mungkin sulit untuk kita kelola, kita buang di tempat pembuangan akhir sampah, jadi tidak bermanfaat, jadi bisa bermanfaat. Dan maggotnya sendiri bermanfaat untuk pakan ternak dan akan mengurangi harga pakan ya, akan menurunkan, jadi efeknya langsung kepada masyarakat. Nah, selain itu dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, sebenarnya kita berharap juga para mahasiswa KKN ini juga melakukan hal-hal yang bermanfaat secara langsung terhadap alam, misalnya pembersihan sungai. Nah, banyak kejadian di Bandar Lampung ini bahwa sungai-sungai kita ini sudah mengalami pendangkalan Pak. Betul. Baik karena sampah dan lain sebagainya, sehingga kita berharap mahasiswa KKN ini dapat langsung gerbek sungai ya, untuk bisa membersihkan sampah di sungai-sungai, sehingga mungkin akan mengurangi banjir, dan efek ini akan terasa langsung di masyarakat. Jadi itu mungkin secara tematik yang ingin kita capai dalam KKN tahun ini. Dan di luar itu, selain mahasiswa juga kita berharap juga para DPL, dosen pendamping lapang ini juga membuat satu pengabdian Pak Fikri, sehingga akan membantu dalam banyak hal. Pertama untuk dosennya sendiri, karena untuk memenuhi kewajiban dosen BKD, dan juga kita wajibkan juga mahasiswanya membuat suatu artikel ilmiah yang nanti disubmit di jurnal pengabdian ataupun di proceeding pengabdian, sehingga mahasiswa ini sudah mulai belajar bagaimana mempublikasi sebuah karyanya. Jadinya bukan hanya tadi seperti karya tadi maggot luar biasa, tapi nanti kalau cuman selesai di pekerjaannya tanpa kalian publikasikan, orang nggak tahu bahwa kelompoknya Pras, kelompok 8 ini sudah melakukan karya yang sangat baik. Nah, maka kami berharap dari BPKKN temuan-temuan seperti ini gitu bisa dipublikasikan, sehingga orang-orang di Indonesia ini tahu bahwa Pras sudah melakukan suatu proyek
pengabdian masyarakat yang baik dan bisa dicontoh untuk kelompok-kelompok lainnya, mungkin KKN-KKN berikutnya di seluruh Indonesia. Mungkin itu Pak Fikri. Luar biasa. Saya tertarik mengenai pohon tadi, berapa ribu Pak? 3.000. 3.000 itu dapat dari mana Pak? Nah, kebetulan kita kemarin sudah dapat kerjasama bantuan Pak Fikri dari salah satu wakil ketua MPR RI atau anggota DPD Perwakilan Provinsi Lampung, Bapak Dr. Bustami Zainuddin. Beliau kebetulan komisinya itu berhubungan dengan Komisi Lingkungan, sehingga beliau membuat proyek tahun ini salah satunya pembibitan 1 juta pohon, dan salah satunya di Provinsi Lampung ada 3 pembibitan. Dan beliau kemarin menelpon langsung kepada Dinas Kehutanan untuk membantu KKN Universitas Anggun Wirwajurai. Jadinya ada alokasi khusus nanti untuk Universitas Anggun Wirwajurai 3.000 pohon sudah disiapkan, kita tinggal ambil nanti di 3 lokasi pembibitan di Lampung Selatan, di Tanggamus, dan di Kalianda. Ya. Terus itu ditanam sama mahasiswa kita juga di lokasinya gitu. Nah, kalau ini kita berharap bahwa kan mungkin pohon ini akan banyak jumlahnya Pak. Jika 3.000 kita anggap 26 kelompok, artinya satu kelompok itu lebih dari 100 batang. Mungkin tenaganya tidak akan cukup gitu jika mahasiswa menanam sendiri. Nah, saya berharap mahasiswa ini bukan hanya mengandalkan kemampuan tenaganya sendiri, bahwa inti dari KKN itu adalah kalian bisa berbaur dengan masyarakat. Jadi bukan hanya kalianlah yang melaksanakannya full, ini kalian bisa menjadi stimulan gitu. Jadinya kalian harus mengajak, ayo Bapak Ibu masyarakat, kita ada pohon nih 100 atau 200 batang, mari kita tanam bersama-sama di titik yang kira-kira dibutuhkan, yang mungkin nanti masyarakat bisa rawat ya Pak ya. Bukan hanya tanam, karena pohon ini kalau ditanam saja tidak dirawat, tidak disiram, mati. Ini sayang kan. Jadinya kalian harus bisa memastikan bahwa masyarakat ini bisa merawat pohon-pohon ini hingga nantinya menghasilkan, dan itu akan berefek kepada mereka sendiri untuk memanen hasilnya. Kira-kira Pak Fikri. Oke, luar biasa ya. Jadi memang kebanyakan ya, kalau yang saya KKN itu mahasiswanya sibuk bersih-bersih, mahasiswanya yang bersih-bersih. Betul. Tanpa melibatkan warga. Betul. Warganya hanya menonton. Betul. Nah, itu ada kegagalan komunikasi Iya. jadi seperti itu. Itu yang tidak diharapkan oleh BPKKN. Karena tugasnya utama kalian adalah menstimulasi. Bukan kalian yang bekerja, kalian bukan babu di tempat KKN, tetapi kalian malah yang mendorong masyarakat untuk bersama-sama. Luar biasa ya. Terus Bu Depi nih, tadi saya dengar kata Pak Ketua BPKN diminta untuk buat pengabdian. Kira-kira dosen mau buat pengabdian apa di sana sebagai DPL? Kalau saya tertarik dengan produksi tadi tuh, pertama kompos itu yang menggunakan media mesin. Nah itu saya tertarik nanti dengan anak-anak kita mengubah kayu-kayu tadi, serbuk kayu menjadi pupuk menjadi pupuk kompos ya. Nanti kita bisa berdayakan untuk para petani bunga anggrek, terutama bunga anggrek, itu tujuan kita. Nah saya tertarik karena itu bisa kita ikutkan ke dalam hibah kompetisi. Sebenarnya. Nah itu saya mendorong anak-anak untuk selalu membuat publikasi dan menggali potensi, dan itu bisa kita ikutkan dalam hibah-hibah, mau baik itu hibah internal ataupun eksternal. Sekarang kan lagi banyak tuh yang eksternal, dan itu melibatkan mahasiswa. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Sehingga PKM Bu. Iya betul, PKM. Jadi sehingga saya punya ide untuk mengikutkan hibah nanti baik itu grand riset internal ataupun nanti eksternal seperti itu Pak. Tapi saya tertarik dengan media pupuk tadi itu, pembuatan produksinya. Oke, luar biasa. Nah ini juga nih Bu Depi, biasanya kendala juga nih KKN itu ketika kita ke lokasi dia jalan. Begitu selesai KKN kita selesai juga semua program-program. Nah gimana nih Bu Depi sebagai DPL supaya ini bisa terus nih, walaupun kita tinggal tetap sustain, tetap terus berjalan, gimana? Oke, untuk ini ya berkelanjutannya ya, Pak. Betul. Nah sebaiknya kita punya itu tadi, kita punya RT, mungkin kalau di desa ya kita sebutnya desa binaan nih kan, karena kita tantangannya adalah kembali ke kota. Betul. Tidak ada desa, adanya mungkin kepala RT, lurah. Nah mungkin kita harus punya semacam binaan, itu yang saya tekankan kepada anak-anak, bagaimana kita membina misalkan lingkungan ini, misalnya RT berapa 01 nanti. Nah itu kita bina itu artinya kita bisa continue kan, continue itu artinya kita bisa tahap untuk tadi itu pendampingan dari hal apapun, karena pembuatan produksi sampai dengan pemasaran itu tidak cukup 40 hari. Betul kan Pak? Betul. Sehingga kita butuh waktu yang cukup lama sampai dengan nanti proses pembuatan aplikasinya, terus digital marketingnya gitu kan, labelingnya, mereknya, hakinya, itu kan kita harus daftarkan, membutuhkan waktu. Nah sehingga itulah yang kalau kita mau guiding atau mau punya binaan kita bisa gitu.
Jadi- cara membuat sebuah Jadi kerjasama untuk menjadi tempat binaan. 40 hari nggak cukup berarti ya Bu ya? Enggak cukup. Sangat-sangat kurang ya. Singkat sekali itu. Membuat pupuknya aja kayak belum cukup. belum jadi pupuk gitu ya. Iya betul. Luar biasa, Untuk ya. desainnya itu udah ada, semua konsepnya sudah ada, tinggal jalan gitu. Cuman kan kalau 40 hari kita mengandalkan waktu KKN itu tidak akan mungkin Iya, terjadi gitu. betul. Jadi kedepannya berarti binaan ya. Binaan. Kalau desa ini kalau ini lurah binaan apa RT binaan? Lurah binaan. Iya, ya, istilah yang baru ya. Kalau di desa kita enak, kita berpikir Desa, bahwa iya. oh iya kita punya desa binaan. Nah kalau balik ke kota kita bingung. Lurah binaan. Tapi kenapa enggak jadi terobosan itu? Betul. Betul. Bahwa Iya. ternyata kita selalu berpikir bahwa jika berhubungan dengan pengembangan, Betul. kita pasti di desa. Ternyata enggak juga. Iya, Di Iya, kota pun bisa. ada. Sebenarnya Ya. Pak Septa, kalau saya sebagai DPL selama beberapa kali ini gitu, 2 kali ya waktu masa tahun kemarin, itu kendalanya adalah ternyata kita tuh jauh-jauh ke desa, ternyata Betul. di sekitar kita itu butuh sekali mungkin pendampingan, bahkan ada yang belum tahu tuh, Shopee itu belum tahu gitu kan, Betul. bagaimana memasarkan UMKM-nya di Iya. kelurahan dia nggak bisa seperti itu. Itu kemarin di survei di sana seperti itu. Jadi mesinnya kurang, terus mereka pengelolaannya masih manual, tradisional. Jadi selama ini yang kita KKN biasanya ke jauh-jauh ya ke desa-desa, ternyata di sekitar kita ini butuh juga gitu ya. Banyak yang dibutuhkan juga ya untuk Membutuhkan. digital, apalagi sekarang semua sudah serba Digital digital, itu awam sekali. gitu ya. Kayak Emang harus rajin belusukan sih Pak. jadi PR ya. PR banget. PR Bapak Ibu dosen. Ini ya. harus berpikir kreatif Pak. Betul, harus berpikir kreatif. Oke, saya ke Pras lagi nih. Ya, gimana Pras? Dari kemarin nih prakarya sampai hari ini pelepasan. Nah, apa aja nih yang sudah dibuat sama kelompoknya Pras? Ya sebenarnya kita malah udah turun duluan gitu Pak. Waduh, curi start ya. Iya. Luar Karena kan biasa. waktunya 41 hari nih Pak. Kita Iya. juga kan mau buat pupuk itu pupuk cair kan. Mm-mm. Ya nggak cukup gitu kalau emang cuma 40 hari. Karena kan itu progresnya bakal bisa untuk berlanjut gitu Pak. Ya. Kami juga lagi berusaha untuk membina masyarakat setempat untuk peduli gitu sama si peternak maggot ini. Barangkali nanti dari masyarakat itu kan ada limbah-limbah dapur bisa dioper ke peternakan maggot, ditukar sama pupuk atau ditukar sama apa. biasa. Itu maggot bisa berapa hari itu jadi maggot dari awal sampai jadi bisa panen? Untuk panen itu bisa 14 hari. Berarti Oh, kalau hari. 14 hari berarti Jadi maggot. bisa dua kali panen lah paling enggak ya, Ya, selama di situ satu ya. bulan bisa 1 bulan dua kali ya. panen. Oke. Terus targetnya nanti maggot itu. Jadi ini idenya maggot ini ide dari tim KKN atau tim memang di sana sudah ada terus dikembangkan atau gimana? Enggak, emang dari kelompok KKN kami Dari Pak kelompok melihat KKN. dari tema sebenarnya awalnya. Potensi. Berangkatnya dari tema itu sih jaga lingkungan, lestarikan alam. Alam. Karena limbah dapur itu setahu saya lumayan Bau, bau ya Pak ya. ya, benar. Kalau limbah dapur itu makanya disolusin dengan maggot. Nah, bahkan maggot ini bisa kalau ada bangkai dikasih ke maggot itu jadi nggak bau. Oh Bangkai. iya. Ya, karena dia masuk ke dalam, jadi kulitnya nggak dimakan si bangkainya itu. Gitu, jadi dia nggak bau busuk. Terus juga untuk limbah dapur itu kan kita cacak baru kita masukin tuh, kita campurin, baru nanti si maggot itu makan, nanti berkembang biak, nanti jadi lalat lagi, kawin telur gitu. Itu tambah lama kan tambah banyak ya Tambah maggot itu banyak, ya. tambah lama, Terus tambah banyak. harus tambah luas nggak itu wilayahnya? Itu kalau untuk luasan lahan mungkin belum sih Pak untuk saat ini, karena lahan yang kita punya baru sedikit. Berapa kali berapa itu? Satu ruangan ini kali lahannya. Itu punya warga di situ ya. Ya, punya warga. Yang dekat posko tim Yang posko itu. yang dekat posko kelompok kalian ya. Ya. Oke. Nah, Luar biasa sih itu kalau misalnya bisa jalan ya. Jadi Iya. paling enggak peternak-peternak di situ kan kalau ayam gitu kan senang dimakan Ya, juga ya, bisa. ayam, ikan Dan buat ayam, buat ikan, buat bebek juga mungkin kan. mungkin idenya dari mana? Pertama kok bisa kepikiran buat maggot tuh dari mana? Dari ini sih sampah dapur Pak. Sampah Oh, dapur itu ketika kan bau. prakakn ngeliat itu ya, sampah Iya, itu ya. Sampah Betul, dapur kan banyak. bau. Terus juga kita ngelihat dari masyarakat di sekeliling kita ya. Saya nggak bangga lah, ada beberapa mungkin yang kurang peduli dengan Buang sampah sembarangan. Ya, nah itu mungkin bisa diambil sampahnya, kita kolek ya kan. Kita kolek, ambil sampahnya,
jadiin ke magot gitu, nanti bisa ditukar dengan nilai ekonomi. Wah, luar biasa tuh. Kalau di Jawa itu sudah banyak bank-bank sampah, Pak Betul, Septa. betul, sampah. Tapi kita di Lampung ini kayaknya belum ya. Belum terdengar sama Iya, sekali, luar ya. biasa. Bisa karena teman saya kebetulan ada penggiat bank sampah di Magelang itu omsetnya sudah luar biasa. Jadi dia emang jadi dia hanya bawa sampah. Jadi cara mengajaknya ini siapa aja bawa sampah di sana dia dapat boleh tensi gratis. Kemudian jadi orang tadinya nggak mau ya, kadang-kadang katanya cuma bawa bekas air mineral 2 atau 3 ting bawa sampah, cuma dia mau tensi misalnya. Terus ya hal kecil seperti itu. Jadi karena memang awalnya memang untuk mengajak itu yang sulit. Betul. Gitu. Jadi mulai dan itu memang benar tadi Bu Depi, nggak bisa cuma 1-2 bulan. Dia pun sampai sasaran sekarang itu jadi bahkan sudah dapat hibah dan lain sebagainya itu sudah 2 tahun. Sampai bisa, bahkan sekarang di tempat sampah itu sudah dibuat juga pojok baca. Jadi anak-anak ibunya sibuk nimbang apa segala macam. Dari sampah itu anaknya baca di sana. Nah, bahkan tempat sampah-sampahnya itu juga cerita beliau ya. Dulu sampah-sampah itu dibuat kreasi, ada yang dibuat tas dan lain sebagainya. Cuman karena sekarang udah bergeser. Ibu-ibunya ini sudah sibuk nimbangin sampah. Jadi ujungnya sampah ini dijual lagi sama mereka. Karena udah terlalu banyak sampahnya yang datang. Jadi udah terlalu banyak, akhirnya bergeser tidak lagi buat kerajinan. Nah, sebenarnya kan sayang juga ya, harusnya bisa pindah ekonomi lagi, tapi karena ibu-ibu yang mengurusi sampah ini sudah justru lebih sibuk menimbang karena terlalu banyak sampah yang datang. Gitu. Nah, mungkin dari tim kita mungkin bisa dipikirkan Pak, betul. bank sampah, tapi ya itu nggak bisa sebentar. Betul gitu ya. Kita harus proses yang sangat-sangat juga lama, itu teman sampai 2 tahun tuh. Dan sudah dapat hibah, sudah di jurnal dan lain sebagainya. Luar biasa. Semoga kita bisa ya. Dengan waktu yang panjang ya pasti. Amin ya. Oke, balik lagi nih ke Pak Septa. Iya, Pak. Kalau tadi belum disebutin itu kita hanya di Kota Bandar Lampung. Iya. Nah, milih lokasinya itu gimana Pak? Berdasarkan apa milih lokasi di kelurahan ini, kecamatan itu? Kenapa milihnya di daerah itu? Gitu. Iya, pertama dasar dari pemilihan lokasi ini bahwa tadi kita memiliki kesadaran yang disampaikan oleh Bu Devi, bahwa terkadang kita berpikir terlalu jauh gitu ya. Kita KKN jauh misalnya di Pringsewu, di Tanggamus gitu selama ini. Karena Bandar Lampung itu baru tahun lalu karena terpaksa pandemi. Sebelum itu lama sekali katanya. Sudah di 2000-an awal kita di Bandar Lampung, ini sudah puluhan tahun kita tidak pernah ke Bandar Lampung. Nah, pertama bahwa kita ingin memberikan ada rasa memiliki dari warga sekitar dulu Pak. Kenapa ini saya memilih Kecamatan Langkapura dan Kemiling. Jadinya mereka sadar bahwa Sapura ini ada kampus Universitas Wirajura yang berada di lokasi di wilayah kami, dan ini mungkin waktunya kita memberi dampak untuk masyarakat sekitar. Sekalian CSR ya Pak ya? Betul, bisa kita konsumsi CSR di ya? Sapura. Nah, yang kedua bahwa karena tema kita adalah jaga lingkungan, lestarikan alam. Nah, saya berpikir bahwa kita harus menjaga daerah hulu kita, Pak, tetap hijau. Nah, daerah hulunya Bandar Lampung ini salah satunya tadi Pak di Teluk Betung Barat sama Tanjung Karang Barat. Karena di situ ada Taman Nasional, Taman Hutan Kota Wan Abdurrahman. Iya. Nah, itu juga kenapa saya akhirnya memilih Teluk Betung Barat dan Tanjung Karang Barat. Yang saya berharap masyarakat mahasiswa KKN yang ditempatkan di 2 kecamatan itu fokus sekali untuk melakukan penghijauan di Taman Hutan Kota tersebut, Pak. Karena mulai saya lihat ya Bapak, seperti Bapak lihat bagaimana Sukadana Ham hari ini gitu, semua sudah digusur gitu untuk jadi perumahan dan lain sebagainya, bahkan gunung-gunungnya dipotong gitu ya. Nah, itu sebenarnya sangat berbahaya Pak untuk ekosistem kita. Mungkin hari ini hujan dikit semua banjir. Sebenarnya ya yang banjir memang daerah hilir, Raja Basa gitu, Waihalim, karena mereka yang daerah rendah. Tapi harusnya yang kita pikirkan daerah hulunya gitu. Tadi Tanjung Karang Barat sama Teluk Betung Barat ini adalah daerah penyangga yang paling penting untuk Kota Bandar Lampung. Nah, sehingga akhirnya saya memutuskan juga 2 wilayah ini kita pilih untuk bisa kembali menghijaukan. Nah, jadinya ada 2 pemikiran. Yang pertama tentang penghijauannya di 2 kecamatan, dan 2 kecamatan lainnya adalah karena mereka berada di sekeliling kita, agar ada impact terhadap masyarakat di sekitaran Desa Burai. Luar biasa. Saya Waterloo 567.